masuk. Oke. Eh, Bapak Ibu, semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kali ini dan 3 kali ke depan ya, alhamdulillah pertemuan kita tidak memakan waktu yang lama, hanya 3 kali pertemuan. Selebihnya nanti kita diskusi di penugasan. Jangan khawatir Bapak Ibu, dan kami yakin di antara Bapak Ibu ada yang sudah lebih mahir daripada kami. Oleh karena itu di sini kami hanya sharing saja tentang aplikasi Microsoft 365. Mungkin itu pengantar dari saya. Diserahkan ke Bu Yuli untuk menyampaikan materi tentang Microsoft Teams ya Bu Yuli. Ya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan demikian dari saya sementara menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Harun dari Cilegon, Banten. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua dan bermanfaat ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk share konten tentang Microsoft Teams. Terkait dengan Microsoft Teams ini sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan hal ini ya. Jadi Bapak Ibu dengan gabung ke Microsoft Teams ini, Bapak Ibu berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan satu istilahnya terkait dengan Microsoft Teams ini sudah satu langkah ke depan, yaitu sudah gabung dan join di acara kita hari ini. Nah, terkait dengan Microsoft Teams ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang lainnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah tampak terlihat nggak? Sudah terlihat ya? Sudah bisa dilihat? Mohon. Belum. Belum? Belum Bu Yuli. Oke. Saya ulangi, ini mungkin loading ya. Kalau saya udah ini. Lagi loading ya, lagi loading muter-muter juga baru. Iya. Jadi sekali lagi Microsoft Teams ini sebenarnya terkait dengan kelas yang ada di Microsoft itu sendiri dan bisa digunakan secara update untuk mengelola kelas. Adapun bisa kita lihat di sini. Bagaimana? Udah terlihat atau masih belum? Sudah. Sudah. Masih belum. Sudah Bu Yuli. Belum. Ada yang udah terlihat, ada yang belum. Bagian sudah, sebagian belum. Oke. Iya. Ya, belum. Masih belum. Ini tampak Belum. kalau terlihat itu ada jalur lalu lintas yang padat merayap di perkotaan. Nah, terkait dengan Microsoft Teams ini, Bapak Ibu juga sebenarnya sudah mengenal kalau di Google itu istilahnya adalah Google Classroom. Nah, kalau di sini di Microsoft Teams itu terkait dengan kelas yang ada di Microsoft itu sendiri. Sambil menunggu ini, yakin masih belum ada ya? Belum terlihat? Belum. Saya belum. Masih Saya belum ya? Sinyal barangkali Bapak ya? Belum. Oke. Saya ulangi untuk share kontennya.
Microsoft Teams. Kalau susah di WA aja, Bu. Di WA aja. Iya. Kalau ada PPT-nya di WA, Bu. Iya, bentar. Masih loading. Ini kalau kendalanya memang sinyal ya, kalau share screen. Nanti kan juga ada videonya yang sama dengan tampilannya Ibu berikan ini kan, Bu? Ya, oke. Baik, kita lanjutkan sambil ini ya, mudah-mudahan terlihat. Bagaimana? Bisa dilihat? Masih belum. Belum Ibu, tadi sudah terlihat sekarang kan? Nggak mau lagi loadingnya. Oh, ini mungkin barangkali sambil record. Ya, sambil. Ada yang udah terlihat, ada yang belum ya. Baik, kita lanjut aja lah sambil ini ya. Microsoft Teams itu Bapak Ibu adalah satu kelas yang ada di Microsoft, dan ini dikembangkan terkait dengan pembelajaran secara daring untuk mengundang siswa atau belajar dengan siswa. Kemudian di sini ya, terkait dengan Microsoft ini selalu produktif ya di dalamnya. Caranya kita harus daftar, bisa dengan daftar gratis menggunakan akun yang diberikan oleh Microsoft yang ada di Guru Inovatif ini. Kemudian kita bisa mengunduh tim. Bapak Ibu sudah mengunduh ya, sudah menginstal di desktop Bapak Ibu, bisa mendapat aplikasi seluler Teams-nya. Kemudian di sini bisa juga mendaftarkan siswa-siswinya, baik akun Gmail maupun akun Microsoft. Idealnya sih menggunakan akun yang ada di Microsoft itu sendiri. Jadi kita dengan deploy kita juga bisa menggunakan itu. Kemudian penggunaannya bagaimana untuk mengelola pembelajaran jarak jauh. Terkait dengan pengelolaan jarak jauh di sini, penggunaan Microsoft Teams ini banyak sekali ya. Dibandingkan paket Office 365 Education, itu ternyata belajar bisa menjadi mudah dan murah meriah. Sebenarnya tidak ini, bahkan gratis ya, tidak ada biaya sedikit pun. Kemudian di sini juga kita akan belajar apa sih dan siapa yang ada di Microsoft Teams ini. Jadi Microsoft Teams ini untuk siapa? Sebenarnya untuk siapapun Microsoft Teams ini, untuk siapapun dan dimanapun. Bisa untuk pelatihan, bisa untuk rapat kerja, bisa untuk sekolah atau istilahnya pembelajaran daring. Kemudian di sini ada fiturnya, fitur Teams-nya itu banyak sekali terkait dengan kelas ya. Fitur-fitur yang ada di kelas itu bisa juga diaktifkan. Untuk mengaktifkan Microsoft Teams ini, adminnya itu harus masuk ke pusat admin Office 365, lalu mengklik pengaturan, kemudian layanan dan add-in atau masuk ke Microsoft Teams. Kemudian bagaimana platformnya? Platform dari Microsoft Teams ini dapat dijalankan bisa dengan Windows atau Mac atau Android atau iOS atau dengan web. Jadi dengan web juga tanpa menginstal sebenarnya bisa platform untuk Microsoft Teams ini. Lalu bagaimana penyimpanannya? Sebenarnya penyimpanannya gratis di cloud. Jadi dari 10 GB sampai kata Pak Harun itu sampai tera ya, sampai mencapai tera. Nah, penyimpanannya itu kapasitasnya itu di OneDrive bisa minimal per ini 2 GB ya per pengguna, kemudian 10 GB per organisasi atau komunitas, tapi sisanya bisa melebihi itu kan sampai tera. Nah, kemudian Microsoft Teams ini juga gratis ya, minimalnya menggunakan 2 GB. Nah, kemudian 5 fitur ini apa aja? Yang pertama untuk panggilan, fitur calling bisa dalam rapat seperti ini. Bisa juga saat ini kita memanggil seseorang untuk masuk ke rapat ini. Kemudian mengirim pesan melalui chat messaging ya gitu ya. Kemudian terintegrasi dengan aplikasi Office 365, juga terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga dan menyediakan fasilitas untuk video conference seperti saat ini. Sekali lagi fiturnya ada 5.
Ada calling, ada chatting, ada integrasi Office 365, ada integrasi pihak ketiga. Kemudian terkait dengan fitur-fitur tersebut, apa sih Microsoft Teams itu? Microsoft Teams merupakan aplikasi chat untuk kolaborasi instan dengan tim kerja dengan perangkat yang sudah diintegrasi dengan aplikasi Office 365, dan ini jelas didukung oleh Cloud Global Microsoft. Kemudian integrasinya bagaimana? Integrasi Microsoft Teams ini bisa dengan Word, bisa dengan Excel, bisa dengan PowerPoint, bisa dengan SharePoint, OneNote, dan Power BI. Kemudian Microsoft Teams ini menawarkan kemampuan untuk menyesuaikan ruang kerja dan tab. Bisa juga konektor atau bot dari mitra pihak ketiga beserta layanan Microsoft lainnya seperti Microsoft Planner dan Visual Studio Team Service. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat tim itu sendiri. Jadi cara membuatnya nanti saya akan tayangkan dalam bentuk tutorial seperti biasa ya. Ini hanya pengenalan fitur-fitur Microsoft Teams aja. Demikian Bapak Ibu terkait dengan Microsoft Teams. Nanti selebihnya Bapak Ibu harus bisa istilahnya membuat tim di kelasnya. Kemudian kalau bisa juga mengambil kodenya dan kembali istilahnya kodenya di-share di grup WA sebagai bukti Bapak Ibu sudah membuat tim atau kelas yang ada di Microsoft 365 ini. Baik, itu terkait dengan fitur yang ada di Microsoft Teams. Cara membuat Microsoft Teams nanti akan saya tayangkan sekali lagi di tutorial. Link YouTube akan saya sebar di WA group setelah jam 9 saat ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak puas ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita diskusi saja di sini aja untuk berdiskusi. Silakan saya kembalikan ke Pak Harun sebagai moderator dan sebagai pemateri atau narasumber kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuli yang sudah menyampaikan materi tentang Microsoft Teams. Kami yakin Bapak Ibu akan sangat banyak pertanyaan dan silakan nanti kita diskusikan sama-sama. Apalagi nanti penjelasan selanjutnya akan Bu Yuli sampaikan melalui link YouTube. Baik, selanjutnya materi kedua, nanti setelah ini akan dibuka sesi pertanyaan begitu. Dibuka sesi pertanyaan. Materi kedua, saya akan menyampaikan tentang Microsoft Education Center. Tadi Bapak Ibu sudah memasukkan Freedom Code ya, kode Freedom, dan nanti setelah ini saya juga akan menyampaikan kode Freedom atau Freedom Code serta surveinya. Sebentar, saya akan mencoba untuk membuka link Microsoft Education Center yang sudah Bapak Ibu akses tadi siang. Oke. Sebentar, ini ada yang masuk dulu ya, Bu Sri Purwaningsih. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Ini Bu Sri Purwaningsih ya? Ya, Pak. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Saya akan menyampaikan tentang materi kedua Bapak Ibu. Sebentar.
Sudah muncul Bapak Ibu di layar masing-masing? Belum, Pak. Baik, sebentar. Sebenarnya kalau di saya sudah sih Pak, jadi tergantung sinyal. Sudah ini ya. Sudah muncul. Ini link yang akses tadi siang dengan menggunakan akun yang sudah diberikan. Pokoknya satu akun itu ini berfungsi untuk mengakses semua aplikasi milik Microsoft. Kita sign in sebentar. Kita sign in. Ya. Loadingnya agak lama Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Oke. Agak lama ya, mohon maaf sinyal mungkin di saya, tapi intinya link ini Microsoft Education Center ini sudah pernah diakses oleh Bapak Ibu tadi siang. Nanti akan setiap hari akan ada redeem kode dan akan ada surveinya, link surveinya. Tadi Bu Yuli sudah menyampaikan kode redeemnya dan link survei. Insya Allah nanti setelah ini akan ada lagi satu lagi redeem kodenya. Nah, oke. Sama ya. Mohon maaf Bapak Ibu agak lama, mungkin diklik 1-2 pertanyaan untuk Bu Yuli. Barangkali setelah saya nyambung akan saya sampaikan materi tentang Mau bertanya Pak? ya. Mau bertanya Pak? Silakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau untuk di sekarang kalau di Zoom kan ada untuk chat. Nah kalau di sini bagaimana cara chatnya? Oh, chat. Baik, ada chat, fitur chat itu ada di mesin di sini. Di sini di dekat peserta ada chat nih. Ada chat, ada raise hand gitu. Ada. Kemudian terlihat Ada titik 3 di ujung kanan ya Pak, dekat partisipan, diklik. Nah itu ada chat di situ. Kemudian dekat raise hand ya, dekat raise hand bisa juga di situ. Kemudian ada show conversation. Nah itu kalau mau nulis di chat seperti itu ada tulisannya di situ, ada show conversation. Kemudian kalau ada gambar orang duaan itu ya, gambar orang berdua, nah itu berarti mengecek partisipan yang masuk di room ini gitu ya.
atau partisipan yang sebenarnya udah terundang oleh kelas ini. Jadi di sini ada fiturnya ya. Fiturnya itu ada raise hand, ada gambar tangan ya Pak. Terlihat nggak di layar Bapak? Ada. Iya, kemudian sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya ada show conversation. Nah, itu kalau mau chat di situ aja klik. Nah, di situ mulai. Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip dengan aplikasi yang lain ya sebenarnya. Kemudian di situ ada partisipan. Kalau ingin ngerekam juga di sini ada titik 3, klik. Nah, bisa merekam. Kemudian untuk memfull screen kan bisa ya. Jadi itu ada pengaturannya, device setting, tinggal diatur seperti itu Pak. Jadi kalau ingin chat ada di atas itu di jajaran itu berjejer gitu ya. Ada partisipan, ada chat, ada raise hand. Silakan gunakan fitur-fitur itu untuk komunikasi kita saat ini. Begitu Bapak siapa tadi yang bertanya ya? Pak Harun siapa? Sugi. Oh iya, terima kasih Pak Sugi atas pertanyaannya. Sama Bu, sama-sama terima kasih. Udah ketemu ya. Nah, silakan boleh digunakan, mau nulis di chat boleh. Ngecek partisipan juga kita udah tahu nih jumlah partisipan yang ada saat ini yang masuk room. 34 sekarang. Iya. 4 orang ya. Oke. Silakan dilanjutkan lagi Pak Harun untuk MEC, Microsoft Educator Center. Dan jangan lupa nanti saya share link YouTube-nya baik MEC maupun kelas ya untuk penugasan. Kenapa? Karena memang lebih ini yang saya rasakan nih pengalaman aja. Lebih nyaman pakai tutorial ya Bapak Ibu kalau penugasan itu dibanding hanya begini gitu lihat di room gitu. Kalau yang saya rasakan pribadi seperti itu. Checking. Di layar saya udah tampak Microsoft Educator Center yang ditayangkan oleh Pak Harun. Saja Bapak Ibu. Terlihat ya Bu Yuli ya? Terlihat jelas kalau di layar saya. Mudah-mudahan di layar Bapak Ibu juga ada. Sudah terlihat. Iya, siap. Terima kasih. Ini saya lanjutkan. Ini berbahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu yang hobi berbahasa Inggris ini cocok sekali. Tapi saya akan untuk sharing bagaimana cara mudah untuk mengganti bahasa ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya ya Bapak Ibu, kita klik kanan bebas saja di sini. Kita klik kanan. Kemudian di sini ada pilihan Translate to Indonesia. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Oh, nggak mau ya dia ya. Ntar saya coba lagi. Kita klik Translate. Tunggu sebentar. Ya, sudah selesai. Ini menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu mau bahasa Inggris ya itu lebih bagus. Ini mau untuk memudahkan saja. Desain pembelajaran abad 21. Nah, ini contoh saja ya. Ini sudah menengah. Contoh saja. Pokoknya kursus yang ada di sini di learning part di link ini di atas ini yang wajib untuk dikerjakan minimal 2 kursus saja. Kemudian ini misalkan tadi saya mengerjakan sudah lengkap untuk yang pertama. Yang kedua misalkan gini, kita lanjutkan kursus. Tadi saya coba-coba tadi siang. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nanti muncul. Ini sudah berbahasa Indonesia. Oke. Nah, ini bahasa Indonesia ya.
Kenapa bahasa Indonesia? Oh, udah berubah bahasa Indonesia. Oke, ini deskripsinya seperti ini, bisa dibaca nanti. Kemudian sumber dayanya, akses buku catatan di OneNote, ini belum, nanti kita pelajari. Kita klik di sini, lanjutkan kursus, karena tadi saya sudah mencoba membuka sebentar. Oke, ini bahasa Inggris, sebentar lagi otomatis ke bahasa Indonesia. Kita tunggu sebentar, nah sudah ya. Kemudian ini ada modul-modulnya, ada 6 modul dapat dibaca terlebih dahulu oleh Bapak Ibu. Nih, yang pertama, ide besar dalam kolaborasi. Karena pembelajaran abad 21 itu mengaitkan tentang kolaborasi. Kemudian setelah dibaca ini, misalkan ide besar dalam kolaborasi itu seperti apa, kemudian rubrik itu seperti apa, dan selanjutnya setelah 6 modul ini dibaca, kemudian kita klik ulangan. Nah, setelah ulangan nanti akan muncul semacam lencana gitu, atau bisa disebut sertifikat gitu, bahwa sudah mengerjakan latihan ini. Ini bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia sudah. Misalkan pertanyaan pertama, apa yang dianggap sebagai fitur utama kolaborasi? Nanti dibaca sebentar, dipilih, misalkan saya pilih yang ini, misalkan begitu ya. Kemudian kirimkan jawaban. Diingat ya Bapak Ibu, ini jawabannya, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Ini trik untuk kita, nanti kalau nilainya kurang, kita bisa mengulang dan boleh mengulang gitu sampai mencapai ketentuan gitu. Ketentuan untuk mendapatkan lencana atau sertifikat. Sebelum dilanjut, ini ada 7 pertanyaan gitu ya. 7 pertanyaan. Ketika benarnya 80%, maka akan dianggap lulus dan menerima lencana. Kita coba kirimkan jawaban. Oke, benar. Kemudian kita next. Bahasa Inggris sebentar, bahasa Indonesia sebentar lagi. Oke. Pertimbangan masing-masing. Ini jawabannya saya coba A, misalkan begitu. Kita coba cepat saja. Oh iya, B ternyata. Oke. Ini misalkan saya coba C, D misal, E, A, B, C, D, misalkan E. Salah, ternyata D. Kemudian nomor 4 saya coba jawab 3. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan menjawab dengan benar ketika lebih serius untuk menjawabnya. Ini 2 ternyata. Bentar, ada 3 lagi. Apa? Kemudian saya coba A, jawab yang ini nomor 6. Ya. Lanjut. Misalkan ini C. Salah juga. Bagaimana hasilnya gitu ya? Oke, dapat berapa sayangnya? Wah, 14%. Masih belum lulus, belum dianggap lulus. Ketika sudah 80%, akan dianggap lulus gitu. Baik. Ini saya cukupkan di sini, nanti Bapak Ibu yang melanjutkan untuk mengerjakan ulangan di
kursus Microsoft Education Center. Sebentar. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan kursus ini, misalkan 2 kursus, saya percepat saja, 2 kursus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya sertifikat atau lencana. Di mana melihatnya? Di sini, di profil saya. Profil saya, profil Bapak Ibu maksudnya, nanti terlihat yang namanya sertifikat. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ini profil ya. Ini sertifikat yang sudah saya pernah dapatkan. Nah, begitu ya. Nanti Bapak Ibu ketika selesai mengerjakan tugas atau mengerjakan kursus wajib ini bisa dikatakan wajib, dan hanya 2 diminta ya, hanya 2. Ini ada lencananya, kita lihat sebentar. Sertifikatnya ini lihat sertifikat. Oke. Ya. Ini sertifikatnya Bapak Ibu, yang ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan kursusnya. Kursus wajib. Begitu. Sepertinya belum terlihat ya. Coba lagi. Sebentar. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Ini belum terlihat. Nah, sertifikat ini kembali ke profil tadi. Ini disilang dulu. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk mendownload transkrip ini. Ini transkrip ini mohon nanti setelah minimal mengerjakan 2 soal, 2 kursus wajib. Ini misalkan Akademi Guru Office 365 dan sertifikat ini, Bapak Ibu nanti dibebaskan untuk memilih yang mana. Kemudian Bapak Ibu download. Dilihat sertifikat ini, diklik ini, kemudian di download. Ini nanti muncul sertifikatnya dan di download. Setelah itu nanti dikirim ke penugasan Microsoft Education Center. Dan sertifikatnya hanya 2 ya Bapak Ibu. Lebih boleh, tapi minimal wajib 2 mengerjakan tugas untuk Microsoft Education Center. Waktu saya dulu sama Bu Yuli itu 13 ya, kalau nggak salah 13 sertifikat itu harus selesai. Tapi untuk kali ini transkripnya dalam bentuk PDF, nanti bisa di-download. Iya, Assalamualaikum. Seperti biasa ke-download di sini ya. Ya. Seperti biasa di-download, nanti dikirim ke Insyaallah. penugasan tentang Jam 6 Microsoft Education Center. bareng Dan sama Bunda. sekali lagi Bapak Ibu, setiap hari akan diberikan freedom code ya. Jadi mohon diisi. Karena ini Bareng sama merupakan dirimu rekaman udah bertiga. pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Baik, Jam mungkin 6 itu saya saja udah di sekolah. Yang dapat saya sampaikan. Masih banyak waktu kita untuk berdiskusi tentang yang pertama tadi yang disampaikan Bu Yuli, itu tentang
Microsoft Teams, dan yang kedua Iya, adalah tadi teh tentang saya di bel bunda, Microsoft tadi teh Educator tengah hari teh. Center. Besok jadi ya Terima kasih bertiga, Bu Bu Yuli, Sri, terima saya kasih dan semuanya. itu Saya bunda kembalikan gitu. ke Bu Yuli atau Bentar langsung ini lagi pelatihan. barangkali ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harun. Ini juga sama akan ada share link YouTube-nya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk sementara. Tapi kalau ada pertanyaan silakan kita tampung, kita bahas ya bersama-sama. Jadi untuk pertemuan pertama kita kali ini terkait dengan penugasan Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu hebat harus membuat Microsoft Teams. Jadi membuat kelas. Dan kali ini Pak Harun ya, kita tidak ingin kita dilibatkan di kelas Bapak Ibu, nggak apa-apa, yang jelas minimal kodenya udah ada ya Pak Harun. Gimana, setuju nggak? Atau Pak Harun mau dilibatkan di kelas peserta nggak? Atau gimana? Kalau saya di diseminasi kemarin jadi banyak kelas nih gitu ya, tapi kalau Bapak Ibu mau coba menggabungkan akun kami silakan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas itu harus ada screenshotnya ketika Microsoft Teams-nya itu sudah Bapak Ibu buat, ada screenshotnya lalu diupload ke assignment yang ada di Microsoft Teams kita. Kemudian selain itu juga untuk MEC ini berarti Bapak Ibu mengerjakan minimal 2 kursus saja. Jadi dari 2 kursus tersebut alhamdulillah lulus ya, udah kategori lulus untuk kursus untuk pelatihan saat ini. Kalau kami berdua, saya dengan Pak Harun sebelumnya wajib kami itu mengerjakan 13 kursus Bapak Ibu, tapi untuk Bapak Ibu spesial ini 2 kursus saja minimal, silakan dikerjakan di Microsoft Educator Center ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan share link YouTube-nya mungkin ya setelah ini ditutup. Ada yang mau bertanya silakan raise hand atau langsung bicara saja, dibuka mic-nya. Oh iya, ini ada Pak Nanang. Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Ada yang mau ditanyakan silahkan untuk Pak Nanang Nugraha SPD. Halo Pak Nanang, atau kalau enggak Bu Imas ya. Ada Bu Imas Ropia. Silakan Bu Imas, ini teman saya ya di MGMP. Silakan Bu Imas, silakan, mau ada yang ditanyakan? Selamat malam semuanya. Malam. Saya mau tanya, ini kan saya sudah dari tadi ngoprek-ngoprek laptop tetap nggak bisa gabung, tapi lihat partisipan ada, lihat yang lain bisa gitu. Jadi cuma ngerjain tugas aja mungkin ya, kalau meeting HP aja gak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu Imas, ini ringan sih sebenarnya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak bisa gabung join dengan laptop, jangan khawatir Bapak Ibu, ini bukan suatu kewajiban ya sebenarnya. Untuk ini pelatihannya memang menggunakan Microsoft Teams 365, dan terima kasih Bu Imas ini mengingatkan kepada kita semua ini, dan pengalaman saya juga sama seperti Bu Imas dulu saat saya jadi peserta untuk Microsoft Teams 365. Saya terkendala juga di laptop, itu susah banget gitu untuk menginstal pas ganti ini device-nya beda laptop ternyata bisa. Jadi ada beberapa laptop, ada beberapa device yang ternyata tidak bisa menginstal Microsoft 365 ini gitu sebenarnya. Jadi tapi anehnya menggunakan web untuk portal office.com-nya masuk. Nah, nanti Bu Imas bisa nyoba ya di laptopnya dengan klik aja di webnya di browser ya, di browser itu portal.microsoft.com ya. Nah, itu ternyata bisa masuk timnya itu lewat web itu, kalau mau melalui laptop tapi tanpa menginstal itu bisa sebenarnya.
Kemudian kalau dengan HP itu nggak masalah. Kadang Bu Imas ya, sebenarnya kadang HP kita RAM-nya lebih tinggi daripada laptop, betul nggak Bapak Ibu? Kadang gitu ya. Iya. Ada seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan tuh di grup saya baca, memang kenapa katanya di laptop nggak bisa masuk join, tapi sementara di HP begitu cepat klik link aja langsung join. Nah, memang begitu Bapak Ibu. Kadang di HP lebih support dengan Microsoft Teams ini. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu terkait dengan pelatihan ini. Dan saya lihat di sini peserta yang masuk ada 28 ya, kurang lebih 26, dikurangi saya dengan Pak Harun. Ya nggak apa-apa sih, yang jelas pelatihan ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Yang penting kami hanya ingin Bapak Ibu, istilahnya kami hanya berbagi bagaimana cara membuat form, bagaimana membuat kelas di Microsoft 365, bagaimana membuat Sway, dan tiga tugas ini bagaimana juga mengerjakan di MEC sampai Bapak Ibu mendapat lencana dari Microsoft Teams ini gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bu Imas terima kasih mengingatkan kepada kami semua, tidak apa-apa, tidak masalah menggunakan HP, itu juga istilahnya tidak apa-apa. Yang jelas nanti saat penugasan kita gunakan PC. Begitu Pak Harun, ada tambahan nggak? Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Imas. Pak Harun barangkali mau menambahkan? Tambahan, mohon izin sebelum dilanjut pertanyaan kedua. Jadi Bu Yuli nanti mohon, karena Bu Yuli penyelenggara kita, tapi saya ikut berpartisipasi, nanti tolong di download itu daftar hadirnya, karena nanti akan diminta daftar hadirnya oleh panitia gitu. Daftar hadir pertemuan kita. Ya sudah Jadi, Pak. Bapak Ibu, jika ada rekan-rekan yang bisa dihubungi sebentar karena jaringan, nanti kalau udah kumpul banyak itu pasti di download daftar hadirnya. Dan bisa juga kata Bu Yuli tadi menggunakan HP ketika laptopnya agak berat untuk melaksanakan meeting, bisa menggunakan HP. Dan sekarang di HP pun bisa sebetulnya share layar, kalau sebelumnya belum sekarang di HP juga. Jadi intinya mohon kehadiran Bapak Ibu untuk pertemuan, hanya 3 kali pertemuan ya, besok pagi jam 10 dan besok malam jam 8. Setelah itu selesai untuk pertemuan wajibnya gitu, bisa dikatakan wajib walaupun Bapak Ibu ada kendala jaringan. Syukur-syukur sampai selesai pertemuan ini diikuti. Dan sekali lagi daftar hadirnya dapat di download gitu, dapat di download. Kalau di aplikasi lain untuk daftar hadir harus ngisi form gitu, itu agak repot. Kalau di sini sudah ada daftar hadirnya, sudah ada rekamannya nanti, dan sudah ada fasilitas membuat kelasnya gitu. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Baik, ini Pak Nanang, ada pertanyaan nggak dari Pak Nanang? Silakan Pak Nanang, buka mic-nya, silakan. Oh iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nanang. Terdengar Bu? Terdengar jelas, silakan Pak Nanang dilanjutkan. Halo? Iya, terdengar jelas, silahkan dilanjutkan Pak Nanang. Halo, suaranya terdengar? Terdengar. Terdengar Bapak. On mic tuh. Halo? Berarti Ya, dia. silakan Pak Nanang. Iya, terdengar Pak. Terdengar suaranya? Oke, yang pertama. Oh iya, mungkin yang pertama tidak ada pertanyaan sih sebenarnya, cuman sedikit masukan aja. Tadi masalah login mungkin buat yang sulit. Saya juga pakainya HP karena emang kalau laptop itu agak dulu. Nah, pakai laptop itu agak sulit.
jadi lebih mudah menggunakan HP sebenarnya. Terus yang kedua, tadi untuk materi pertama, karena share-nya gagal, akhirnya saya cuma dengerin aja, nggak tampil hasil share-nya. Jadi saya tidak melihat materinya, hanya mendengar suaranya saja. Mungkin untuk kedepannya, kalau ada PPT atau tutorial, mungkin bisa di share terlebih dahulu, karena bisa saya lihat di laptop. Jadi saya untuk ini live-nya saya pakai HP, mungkin nanti untuk materinya bisa saya lihat di laptop. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak Nanang. Memang tadi share kontennya kurang ini ya. Ada yang bisa lihat, ada yang enggak gitu. Jadi mungkin terkendala sinyal. Insya Allah kalau begitu mungkin saya akan share sebelum pelatihan dimulai, baik PPT maupun link YouTube. Jadi begitu pelatihan mulai, ada yang sudah mengerjakan seperti Pak Arif ya, semangat banget Pak Arif. Ini Pak Arif udah course 2 katanya, udah tuntas gitu. Baik Pak Nanang, betul sekali, insya Allah saya akan share dalam bentuk PPT di ini, karena memang saya 3 kali berturut-turut bentuknya PPT, sedangkan Pak Nanang nanti yang menge-share secara langsung seperti tadi. Cuma memang dua-duanya, baik PowerPoint maupun share langsung itu dua-duanya kadang terkendala sinyal ya Pak Harun. Jadi tetap aja dua-duanya itu kelemahannya itu seperti itu. Baik, terima kasih masukannya. Kalau tadi uji coba sih bisa share konten, tapi barangkali ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tadi ada yang bisa melihat PowerPoint saya, ada juga yang tidak terkendala sinyal. Gitu mungkin. Silakan Pak Harun, ada tambahan lagi nggak? Sudah cukup masukan yang bagus dari Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang. Tetap semangat buat semuanya. Sama-sama Pak. Oke. Barangkali yang lain. Barangkali yang lain ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak kita on cam, share screen Pak. Gimana Suaranya tidak terdengar. Yang lain barangkali ada. Halo. Ya Bu. Halo. Ya, silakan Pak Mamat ya. Tahu siapa? Iya. Tadi saya udah daftar di DAM itu sudah konkret gitu ya, sudah ada ucapan itu. Ya. Pas mau ngisi survei ya. Tadi nggak langsung saya isi karena pembelajarannya belum, saya pikir gitu. Kemudian sekarang mau ngisi di laptopnya ada masalah, jadi saya belum mengisi survei. Barangkali demikian infonya. Pak, makasih. Terima kasih Pak Mamat. Survei bisa diakses di HP. Bisa diakses di HP. Jadi link surveinya kan ada di grup WA. Itu langsung bisa di HP kalau terkendala di laptop. Ya, makasih. Ya, nanti juga saya akan menyampaikan di dalam kode yang Bapak Ibu isi dan link surveinya setelah
pertemuan kita dan mudah-mudahan malam ini semuanya dapat mengisinya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Muhammad. Saya bertanya. Gimana nih? Ya, atau siapa ya? Mangga. Elan, Pak. Oh iya. Elan gitu. Silakan PNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya terkait dengan materi untuk yang saat ini yang dari Bapak. Apakah bisa dikerjakan di HP, Pak? Sementara saya bersama dengan Pak Muhammad, kondisinya ada masalah. Jadi kalau bisa kerjakan di HP ya mungkin saya bisa dikerjakan sekarang, kalau tidak ya mungkin lain waktu kayaknya Mas. Itu Pak. Terima kasih. Untuk kursus wajib yang hanya 2 saja itu juga bisa dikerjakan di HP. Nanti link akan saya kirim. Jadi saya Ya, terima kasih Pak. Iya betul Pak Lan, jangan khawatir ya, sebenarnya di HP maupun di PC itu bisa dikerjakan. Saya seringkali mengerjakan di HP dan join juga kadang di HP gitu ya. Jadi kalau di PC, misalnya kalau terkendala di HP ya bisa boleh di PC. Jadi tinggal gini aja, kalau di HP untuk join kan tinggal klik aja link joinnya. Tapi Palan kalau misalnya mau mengerjakan form atau sway atau mungkin MEC itu di HP melalui browser ya. Jadi langsung ke portal.office.com. Jadi melalui browser itu bisa langsung apa yang dipilih, mau mengerjakan form misalnya tinggal klik form. Kemudian kalau mengerjakan sway tinggal klik sway gitu. Begitu Palan, jadi jangan khawatir, Palan bisa mengerjakannya di HP kok. Untuk penugasan juga sama. Iya, terima kasih. nanti ada Ini ada. khususnya sudah Ini ada sepeteran Pak. Apa ya? Iya betul Bu, ada speaker Bu. Oh iya, mohon ya. Baik, sekali lagi setelah MEC ini Microsoft Educator Center dikerjakan minimal 2, itu jangan lupa untuk di-download transkripnya dan dikumpulkan menjadi penugasan khusus untuk MEC 2 minimal gitu. Itu saja tambahan. Oh iya. Kalau maksimalnya berapa Pak? Boleh Maksimal semuanya gitu. bagus. Iya. Iya. Ini kalau sudah maksimal mengerjakannya banyak sekali informasi di sana. Kalau sangat bermanfaat dan bisa jadi Pak Elan atau yang lain ini lebih menguasai tentang Office 365 daripada kita. Insya Allah sangat bermanfaat. Banyak itu. Ada berapa puluh kursus di sana dikerjakan. Oh iya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain barangkali semua memakai laptop ya.
Kalau memakai laptop sebetulnya Bu Yuli gimana tadi itu apa namanya? Oh enggak. Baik, enggak apa-apa. Ya. Kalau enggak saya akan mencoba. Ini share layarnya masih ya? Sayanya ya. Iya, udah tutup Pak. Tutup ya Pak Elannya? Kalau di HP kecil Pak, saya jadi bingung. Kalau di HP kecil sekali. Ya kecil. Kalau di HP kecil bisa digeser, bisa di zoom itu. Pakai dua jari lebih besar. Nah kemudian Bapak Ibu di sini bisa ketika Bapak Ibu menampilkan, coba dibuka semuanya videonya, nanti akan tampil mode yang seperti ini, together mode. Nah nanti kalau Bapak Ibu mengaktifkan seperti ini, nanti muncul tampilan Bapak Ibu seperti di studio gitu ya. Seperti di studio. Ini together mode, saya klik sebentar. Ketika ini diklik, ini bisa menjadi kayak duduk di studio. Nah, kalau Bapak Ibu yang laptopnya lebih canggih, itu bisa mengganti background sebetulnya. Ada di pilihannya tadi. Background Bapak Ibu. Kalau di laptop saya tidak ada backgroundnya, tidak ada pilihan background. Pilihnya di sini ya, Bapak. Nah, begini ya. Lihat ya, Bapak Ibu ya. Nah, baik. Bisa terlihat Bapak Ibu yang duduk di mana, sama siapa, dekat siapa gitu. Oh iya. Ya, ketika Bapak Ibu sudah menampilkan videonya tidak disilang gitu ya. Yang ini tidak disilang. Tapi kalau disilang wajah Bapak Ibu tidak terlihat. Gitu. Oke. Baik, silakan yang lain barangkali. Mungkin raise hand juga bisa ya. Raise hand gitu. Nah, gitu. Tapi kalau nggak nampilkan foto, ada mungkin kayaknya Pak ya. Iya. Nampilkan video aja di atas ini nih, di atas. Ini kan kalau ini disilang saya nggak ada nih. Atau Bapak Ibu kalau ini disilang ini nggak ada. Tapi kalau nggak disilang, ini muncul seperti itu. Oke. Silakan yang lain mungkin Bapak Ibu. Nanti ada update nggak lama lagi akan ada update tidak bentuk kursi seperti ini. Nanti ada update dari Microsoft, bentuknya beda nantinya. Tetap saja duduk seperti ini, tapi kursinya nanti diganti dengan yang baru. Ada yang masuk nih. Masuk. Kalau Bu Yuli mungkin ada tambahan. Yang lain silakan.
tadi untuk materi ini bertanya nih Ya, materi Bu Yuli ya. Create apa sih create new class itu ya? Oh iya. Create new class itu pakai judul kelas. Gimana nih? Atau bebas sama kelasnya atau Betul sekali. Silakan Bu Yuli. Iya, terima kasih Pak Ulan. Memang betul itu ada create new class dan di situ ada judulnya gini. Hari Guru slice nama Bapak Ibu, lalu istilahnya cukup seperti itu. Di tugas juga udah saya cantumkan di tim ini. Jadi Bapak Ibu nanti penjelasan yang lebih detailnya ada di tugas saya tulis di situ ya. Silakan create new, kemudian judul kelasnya Hari Guru slice nama Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk nama kelas. Kemudian untuk assignment, Bapak Ibu klik assignment atau tugas ya. Di situ saya udah cantumkan 3 tugas yang harus dikerjakan dan itu memang istilahnya sama ya. Untuk kelas silakan di ini aja, yang kelas itu tidak istilahnya Bapak Ibu hanya menggabungkan siswanya yang ada guru inovatifnya boleh, atau mau pakai Gmail berarti guys boleh, tamu silakan di ini, atau mungkin akun kami berdua dari saya dan Pak Harun juga boleh. Namun lebih baik silakan sesama ini aja yang ada di peserta di grup kita ini dimasukkan ke kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa Bapak Ibu screenshot bahwa Bapak Ibu sudah membuat kelas dan pengerjaan tugas 1. Begitu Pak Lan. Jadi betul judul kelasnya itu adalah Hari Guru slice nama Bapak Ibu. Begitu Pak Lan. Iya. Invite anggotanya tadi gimana kalau yang offline kan nggak bisa kayaknya mah, jadi harus yang lagi online kayaknya ya, kalau lagi yang online meeting ini gitu, atau yang tidak ikut meeting bisa di invite gitu Bu. Gitu aja, terima kasih. Bisa Pak Lan, untuk yang tidak online juga nggak apa-apa, bisa di invite. Mau pakai akun ini ya utamakan akun guru inovatif ya, akun sesama peserta aja masukkan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu punya akun lain dari siswa yang dari Gmail, sebenarnya bisa dimasukkan ke kelas kita tapi jadinya tamu gitu, jadi guest gitu Pak Lan. Nanti akan saya share tutorialnya ya Bapak Ibu. Berhubung kalau di sini kita hanya diskusi share tentang penugasan. Kalau saya sih sebenarnya kami itu kalau dibilang relax ya, enjoy maksudnya gini Bapak Ibu. Yang penting kita ini sudah menguasai Office 365. Terkait dengan Office 365 itu ternyata ada 6 materi. 6 materi ini, 1 ini MEC dan Microsoft Teams. Hari kedua kita akan bahas OneDrive dan Form. Nanti hari ketiga akan bahas Sway dan OneNote Class, dan satu lagi tentang ini ya kelas online. Jadi yang jelas dari 6 materi tersebut dikuasai, dan penugasan yang ada hanya 3 penugasan ditambah 1 MEC gitu. 3 penugasan itu 1 Microsoft Teams, kemudian MEC, kemudian Sway dan POM. Nah, hanya itu dasar-dasar yang ada di Office 365. Dan Bapak Ibu, kalau yang saya rasakan ya langsung itu ternyata lebih simple, apalagi di saat kita menggunakan MEC istilahnya form untuk penilaian tengah semester misalnya, atau penilaian akhir semester, dan kita sebar ke WA group
siswa kita ternyata itu mudah gitu ya, dan mendapatkan kembali responnya juga sangat mudah. Jadi saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu untuk membandingkan dengan aplikasi lain atau bagaimana. Yang jelas ini yang saya rasakan, Microsoft Teams dan 365 ini sangat bermanfaat untuk kegiatan daring kita di sekolah bersama siswa-siswi kita. Termasuk menggunakan Sway itu ternyata materi dan konten-kontennya itu luar biasa menarik gitu. Disajikan tampilan gambar, tampilan video, apalagi kalau Bapak Ibu menerangkannya, misalnya apalagi saya misalnya mengajar IPA, butuh konten-konten video tentang kelistrikan, butuh konten tentang misalnya kemagnetan, itu dengan tayangan video yang ada di Sway, itu ternyata siswa bisa lebih paham gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini implementasinya di kehidupan kita sehari-hari kita itu, untuk Bapak Ibu yang mengajar itu ternyata sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Begitu Pak Lan dan rekan-rekan, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Ini kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih kita tampung dan kita bahas. Walaupun belum jam 21 waktu Indonesia Barat, mungkin kita tutup, nanti saya akan share link YouTube tutorial dan redeem code-nya dan survei untuk hari ini. Begitu Bapak Ibu, masih ada yang mau dibahas tidak? Pak Lan? Ada, Bu. Iya, silakan. Bentar, ini siapa ya? Oh iya. Mohon izin. Bu Yuyun? Halo, assalamualaikum. Iya. Oh, iya. Silakan Bu Yuyun. Terima kasih atas waktunya. Kalau mendengar itu sepertinya saya tuh bingung gitu loh Bu. Ya mohon maaf karena daya tangkap saya sudah menurun. Jadi nanti saya minta tolong kalau misalnya ketika tadi Pak Harun menjelaskan itu kan tidak keluar ini ya share screen-nya. Jadi saya juga bingung, cuma mendengarkan saja. Jadi nanti minta tolong dibikin semacam link gitu, jadi nanti kita belajar pelan-pelan kayak gitu. Nah, Oke, terima kasih Bu Yuyun Dwi Nurana ya. Bu Yuyun Dwi Nurana ini sangat Terima aktif, kasih. walaupun daya ini jangan merendah ya, sangat merendah sekali. Bukan berarti daya tangkap kurang Bu, cuma kita itu yang namanya belajar sharing ya, tetap aja. Sama saya juga kadang harus berkali-kali Bu Yun, berkali-kali baru bisa mengerjakan tugas atau belajar itu. Terima kasih Bu Yun. Jadi insya Allah kami itu akan sharing ya, berbagi informasi. Tapi saya mau nanya balik nih ya kepada Bu Yuyun. Tadi di pagi hari mungkin tidak semua membuka WA group. Di pagi hari tiba-tiba saya nge-share link YouTube. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, yang Bapak Ibu rasakan ketika ada tutorial seperti itu dibanding dengan penjelasan di room, mungkin saya mah pengen penjelasan di room gitu ya. Kalau saya sih yang saya rasakan di link YouTube itu lebih menyerap gitu. Seperti tadi kan redeem code itu kalau tanpa link YouTube saya nggak bisa sebenarnya. Nah, kalau adanya link YouTube tutorial seperti itu kan lebih, oh ini bisa digeser-geser kan istilahnya, oh balikan lagi. Nah, bisa diulangi lagi video di link YouTube itu kan, sebenarnya seperti itu. Makanya di sini saya simple aja, karena kalau untuk langsung bagaimana cara membuat Teams itu memerlukan waktu juga, sama MEC juga tadi tidak maksimal ya yang kami rasakan untuk room di sini gitu, keterbatasan waktu. Insya Allah Bu Yuyun jangan khawatir, seperti halnya tutorial tadi redeem code, saya kasih link YouTube-nya. Ini juga setiap materi akan saya share tutorial di dalam bentuk link YouTube-nya. Begitu Bu Yuyun, don't worry anymore. Jadi tidak usah khawatir. Terima kasih, Bu. Iya. Oke Pak Harun, saya kembalikan ke Pak Harun ini. Iya. Enggak Bu, satu lagi pertanyaan Bu. Oke Pak Elan. Iya, sudah belajar, ini masih belajar Bu, mohon maaf. Untuk share share linknya nih lewat WA tadi, Ibu kan berkata mudah sekali gitu.
Itu cara ngopi linknya juga gimana, ngopi link? Kan saya mungkin untuk media pembelajaran buat anak-anak ya. Apakah anak-anak juga harus tanpa mempunyai Meet atau program Meet bisa membuka atau gimana nih Bu? Maksudnya ngopi link yang mana? Palan sebentar. Mengcopy link yang mana ya? Link room, create apa tadi, create room itu kan mesti linknya dikasihkan. Oh iya betul. Iya. Ya. Betul sekali. Jadi untuk kode kelas barangkali gitu ya, Palan ya? Kode kelas sama itu betul link, iya betul. Dan apakah anak-anak harus punya Meet enggak gitu Bu? Ya kalau untuk join kalau untuk join link yang ini bisa Bapak Ibu share ke grup WA, tapi anak-anak sebenarnya tidak usah punya itu juga, cuma tidak usah punya kelas, maksudnya yang punya kelas kan Bapak Ibu. Nah, membuat kelas itu Bapak Ibu kan. Nah, Bapak Ibu yang menjoinkan mereka ke kelas ini gitu melalui link yang Bapak Ibu share. Begitu, Pak Lan? Ya, maksudnya gini, Bu. Ya. Apakah anak-anak juga harus menginstal aplikasi Meet-nya enggak gitu? Atau enggak tanpa ada aplikasi Meet? Nah, iya. Dia bisa masuk. Iya, saya paham. Jadi maksud Pak Lan pertanyaannya gini. Kita punya link room nih untuk join ya. Apakah anak-anak harus install? Tidak usah. Tidak juga, tidak apa-apa Pak Lan. Bahkan menggunakan akun Gmail juga bisa. Jadi tanpa mereka menginstal Teams-nya itu, dengan klik di HP langsung bisa biasanya. Tapi kalau di laptop itu kadang harus download dulu Microsoft Teams-nya gitu Pak Lan kalau di laptop. Atau ada juga dengan browsing kemudian bukanya melalui portal.office.com itu bisa. Jadi nggak usah khawatir, link room yang kita share itu ternyata bisa dibaca, bisa dibuka oleh siswa bahkan tanpa mereka menginstal Microsoft Teams-nya, atau bahkan mereka yang akunnya bukan Microsoft Teams alias Gmail itu bisa, sangat bisa. Begitu. Silakan Pak Harun, barangkali ada tambahan. Jadi gini Bu. Iya Pak Lan. Misalkan sekarang nih kan lagi seolah-olah kan ini lagi meeting Bu ya. Saya mau manggil teman saya untuk join ke sini, bisa nggak gitu Bu? Misal ini masalah suatu misal gitu. Gimana Bu? Bisa nggak kira-kiranya? Bukan berarti saya harus memanggil gitu. Jadi maksudnya bisa join nggak ke kita gitu ke sini? Gitu, kalau Bu. Untuk memanggil biasanya hanya penyelenggara ya. Kebetulan penyelenggaranya untuk kelas ini kebetulan saya misalnya gitu. Nah, untuk memanggil teman tinggal calling ke penyelenggaranya Pak yang punya kelas. Jadi kalau misalnya ini kelas punya Pak Lan bisa memanggil lewat akunnya itu, bisa langsung panggil. Tapi kalau misalnya seperti sekarang ini, Pak Lan ingin memanggil siswanya untuk gabung ke sini, tinggal Pak Lan share link dari room ini. Tapi seandainya Pak Lan adalah penyelenggara dari kelas, jelas bisa, sangat bisa untuk memanggil akun tersebut, baik Gmail maupun Microsoft. Begitu Pak Lan. Kalau mau memanggil, iya. Mohon Bu. Iya. Sama-sama Pak Lan. Ada tambahan Bu Yudi. Silakan Pak Harun. Kan di HP Bapak Ibu sudah terinstall Teams ya. Sudah terinstall Teams. Misalkan dibuka aplikasinya, misalkan mau langsung manggil, tinggal dicari saja, diketik namanya ini kan misalkan pas buka HP ini misalkan, saya contohkan
ada di atasnya itu obrolan. Ini bisa kita ketik nama siapa gitu. Munculnya itu akun guru inovatif itu akan muncul. Pokoknya akun guru inovatif akan muncul. Misalnya saya ketik di sini Pak Lan, pencarian nanti muncul. Makanya akun Bapak Ibu itu mesti ada fotonya, diganti dulu fotonya supaya kita nggak salah panggil ketika nelpon di HP gitu. Nah kalau nggak ada fotonya kan bingung, kita takut salah panggil gitu. Jadi langsung dipanggil di HP. Caranya tadi diulang, buka aplikasinya, paling atas itu ada obrolan, kemudian ada kaca pembesar nih, diklik obrolan itu, terus diketik namanya, akan muncul memanggil siapa teman, manggil Pak Mamat atau Pak Nanang, akan muncul. Jadi begitu. Ini seperti nelpon video call gitu, seperti video call, nggak perlu tahu nomor HP-nya, langsung saja. Makanya sekali lagi akun Bapak Ibu diharapkan sudah ada foto profilnya supaya sekali lagi tidak bisa tidak salah panggil gitu. Mungkin begitu. Itu tambahan untuk video call melalui HP, meeting melalui HP. Di laptop juga bisa. Sama di menu pencarian orang gitu. Di laptop juga bisa. Mungkin itu tambahannya. Bu Yuli. Mohon maaf tadi ternyata yang saya sampaikan sebagian itu tidak muncul di layar Bapak Ibu ya ternyata. Tapi yang jelas link kursusnya, link kursus wajibnya itu sudah Bapak Ibu ketahui di grup. Bu Yuli sudah di-download ya daftar hadirnya ya. Sudah, Pak. Ya, makasih. Jadi ada daftar hadir, rekaman daftar hadirnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini udah tinggal 9-8 menit lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian dari kami. Kemudian kita ketemu lagi besok. Mohon maaf besok itu berkaitan dengan pagi ya. Untuk pagi pertemuan kita kedua, terus malamnya pertemuan yang ketiga. Untuk pelatihan di on seperti ini hanya 3 kali Bapak Ibu, tidak ada kesempatan lagi. Kalaupun mau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di grup saja. Maksud saya di grup, nggak usah japri. Itu maksudnya gini, kita saling sharing, saling berbagi. Bukan berarti saya dan Pak Harun lebih tahu dari Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada teman-teman yang lebih paham tentang ini. Silakan aja saling membantu untuk istilahnya memudahkan keilmuan Bapak Ibu. Karena semakin kita memberi, itu semakin banyak apa yang kita terima. Baik Bapak Ibu, mungkin begitu ya Pak Harun. Jadi kita akan menunggu Bapak Ibu. Oh iya, masih ada. Silakan. Saya. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, saya Habal dari SMKN Sukatapang Bandung. Ya silakan. Saya itu baru masuk pas 8:30, jadi gak tahu pembahasan materi yang kayak gitunya. Kalau misalnya saya mau ngerjain tugas, di-share lagi nggak materi sebelumnya, tutorialnya kayak gitunya gitu. Soalnya baru masuknya menit-menit terakhir barusan. Iya. Baru bisa gabungnya, soalnya pas tadi masuk cuman logout sendiri. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Baik, emang iya betul ya. Saya udah janji, saya dan Pak Harun udah janji akan menge-share tutorial terkait dengan penugasan saja. Adapun rekaman ini juga akan kami share seperti halnya
yang ada gitu ya, yang ada di rekaman kami. Begitu, jadi gak usah khawatir. Setelah ini detik-detik terakhir kita tutup, nah langsung saya share link tutorial, redeem code, dan juga YouTube hasil rekaman ini pertemuan pelatihan 1. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Kemudian sebelum lupa, sekali lagi diingatkan terkait dengan penugasan. Bapak Ibu bisa membuka di assignment atau di umum ya, di umum atau di general. Itu di kelas tim, itu saya sudah share 3 tugas itu seperti apa. Kemudian di situ juga ada apa ya namanya? Ada, kalau misalnya belum selesai sampai tanggal 22, karena gini Bapak Ibu, tanggal 22 itu kami harus setor nilai hasil kelulusannya. Apakah Bapak Ibu dinyatakan lulus atau tidak, memang itu adalah tergantung dari Bapak Ibu juga gitu, lulus atau tidaknya. Yang paling wajib itu sebenarnya adalah membuat Teams-nya itu sendiri gitu ya. Kalau form ada terkendala atau tidak sesuai, itu ada rubrik-rubrik penilaian yang harus kami berikan. Itu memang saklek seperti itu ya kalau dari master trainer. Tapi kami punya kebijakan sendiri dengan Pak Harun terkait ini gitu. Jadi ini namanya Kabal Kulud ya. Tadi itu siapa yang nanya? Ya. Habal Hulud. Kabal Kulud, keren namanya, Kabal. Iya. Ibu Kabal Kulud itu nggak usah khawatir. Jadi ada tutorialnya untuk penugasan. Jadi intinya Bapak Ibu itu sangat luar biasa ya, bisa gabung dengan kami, join di sini juga udah langkah hebat Bapak Ibu itu. Ternyata istilahnya tutorial itu sudah mantul ya, udah membawa Bapak Ibu ke arah keilmuan yang ada di Office 365. Begitu ya Ibu Kabal. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Maman tadi Bu Yuli mau bertanya, silakan Pak Maman. Silakan Pak Mamat Rahmat ya. Ya, Pak Maman. Mengenai background tadi, kita kan punya kelas nanti Pak. Kemudian backgroundnya itu kalau dilihat tadi seperti foto gitu Pak. Apakah karena sinyal atau memang begitu Pak? Kalau bisa hidup itu kan posisi siswa bisa kita gambarkan, siapa yang aktif atau bagaimana situasi kelasnya bisa terlihat Pak. Barangkali demikian. Terima kasih. Ya Bu Yuli, Pak Mamat yang pertama tadi background, mohon diulang Pak Mamat, background apa ya tadi? Background kelas. Background kelas itu posisi, menggambarkan posisi siswa misalkan Pak. Oh, posisi siswa. Apakah tadi kelihatannya seperti gambar saja, gambar mati? Apakah karena sinyal atau sebetulnya bisa hidup gitu Pak? Baik. Di background siswa. Baik. Seperti gambar mati itu maksudnya ini videonya di nonaktifkan Pak. Videonya yang atas itu ada gambar kayak kamera itu dinonaktifkan. Tapi kalau diaktifkan ini akan terlihat orang-orangnya, siswa-siswanya gitu. Karena dinonaktifkan, maka yang muncul hanya foto profil, begitu Pak ya? Iya, iya. Nah, ini misalkan ada rekan-rekan yang lain, ini foto profil, ini udah cukup menandakan bahwa identitasnya, oh ini fotonya, ini namanya. Tapi akan lebih pas kalau siswa kita di kelas itu, misalnya kita minta, Pak, apa videonya diaktifkan, maka aktif. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Pak Mamat? Atau mungkin karena faktor sinyal gitu sehingga, tapi yang udah jelas Pak,
faktor dimatikan tadi Pak. Oh iya, ya videonya dimatikan gitu. Terima kasih Pak. Ada tambahan Bu Yuli? Ya kalau dari saya, iya betul sekali. Jadi bisa jadi karena memang sinyal juga Pak. Jadi pengaruh sinyal juga. Tapi yang paling cantik Pak dari Pak Agus tadi ya. Ya kalau dipublik ya kalau ini catatan. Ayat 2. Sertifikat ternyata di situ. Itu nanti dikasih tahukannya kayak mana Pak ya? Betul sekali, luar biasa Bu Yuli. Jadi misalkan Ibu Yuli sambil buka laptop, nanti masuk di akun. Bentar ya, saya sambil. Udah selesai kalau ini udah nyampe 13 luar biasa. Saya share screen. Ya dari tadi siang soalnya. Ya. Alhamdulillah. Cepat. Jadi untuk penugasan ini tinggal kumpulkan nanti ada informasi penugasannya itu masuk ke penugasan 1. Bu Yuli sambil buka laptop. Iya Pak Harun. Iya, ini lagi saya unduh ini sertifikatnya. Oh, diambil transkripnya aja Bu. Transkripnya aja. Yang dikumpulkan. Oh, Nggak apa-apa sertifikat diunduh, tapi yang dikumpulkan nanti coba transkripnya. Terus di mana Pak nanti ngumpulkannya itu? Oke, ngumpulkannya nanti ada di penugasan 1. Kalau belum muncul penugasan 1-nya, itu ditunggu saja. Penugasan 1 ada 2 ya. Penugasan 1 itu yang pertama membuat kelas, yang kedua mengumpulkan transkrip kursus wajib ini. Nah, ya 2. Tapi apa berhubungan Ya. ini Pak ya? Soalnya di laptop nggak bisa kalau buka untuk yang tim. Saya bisanya lihat ini Pak. Mohon maaf, suaranya di saya mohon diulang Bu. Bisanya gimana? Apa maksudnya itu lewat yang tim seperti ini biasanya atau gimana? Soalnya di laptop saya tidak bisa untuk membuka tim. Ibu di laptopnya diinstal Teams-nya atau enggak Bu? Belum saya install Pak. Nggak apa-apa, kalau tidak diinstal di laptop tidak apa-apa. Jadi masuk ke Teams-nya versi browsernya aja, tidak perlu install. Nanti muncul kelasnya, masuk sesuai akunnya, muncul kelasnya, dan di sana bisa upload tugas di sana tanpa perlu menginstal di laptop. Kalaupun mau mengupload di HP juga bisa untuk tugas Education Center ini, Microsoft Education Center. Upload di HP bisa, upload di laptop bisa, yang laptopnya tanpa diinstal terlebih dahulu. Bisa di laptop tanpa diinstal. Coba saya install aja Pak, dari nggak bisa. Khawatir berat ini untuk
menyulitkan Bapak Ibu, jadi boleh diinstal, boleh tidak. Untuk di laptop, kalau di HP sebaiknya diinstal. Nah, kalau transkripnya udah terlihat ya, transkripnya sudah di-download ya. Yang sertifikat kah, Pak? Nah, saya coba ditampilkan di layar, muncul nggak Bu, Bapak Ibu? Maaf, dari tadi itu saya tidak melihat screenshot-nya Bapak. Kalau sekarang Bu? Belum terlihat. Sinyalnya kurang bagus ini, Pak. Nggak apa-apa, kalau nggak terlihat nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau Ibu sudah mendownload, sudah selesai. Kalau belum, ini masuk ke akun Microsoft Education Center, kemudian pilih profil, kemudian di sana nanti akan muncul transkrip, mungkin seperti itu. Mohon maaf, iya, transkrip. Oh, view ini ya Pak ya? Ya. Oh iya. Ya, mohon maaf Pak kalau tanya-tanya terus Pak, soalnya ya enggak bisa Pak. Ya, terus tanya terus biar kitanya tahu kendalanya di mana. Mudah-mudahan kita bisa. Ini Pak Harun mengingatkan berhubung waktu, saya sudah share Bapak Ibu ya redeem code, kemudian di WA group, tolong dicek. Kemudian tutorial YouTube untuk Microsoft Teams, juga tutorial YouTube untuk untuk MEC. Silakan Bapak Ibu pelajari, dan rekaman ini insya Allah saya juga akan upload ke YouTube dan akan di share juga. Berhubung waktunya selesai, silakan ditutup aja Pak Harun. Saya kembalikan ke Pak Harun untuk menutup acara. Baik. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih semuanya. Saya sangat hargai Bapak Ibu yang sudah hadir dan berusaha untuk berkumpul di pertemuan kita. Yang pertama, kami berharap Bapak Ibu semuanya tetap semangat untuk hadir bagaimanapun caranya. Kita hadapi sama-sama. Apabila ada yang perlu diskusikan, insya Allah kami siap untuk membantu, dan rekan-rekan lain kami pikir juga sangat lebih memahami mengenai Office 365 ini. Jadi sekali lagi kepada kita semua tetap semangat. Ada 2 kali pertemuan ya Bapak Ibu, insya Allah jam 10 dan besok malam jam 7.30. Terima kasih Bapak Ibu. Salam hormat buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kendala di sana sini. Kita akhiri dengan sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Semuanya. Ya.